Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Batuah FM dan seluruh penonton podcast Jaksa Menyapa. Kali ini kembali lagi di segmen Jaksa Menyapa dan di sini sudah hadir bersama kita Bapak Antoni dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Selatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dek. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi tadi udah ada sedikit ngobrol-ngobrol, katanya hari ini jadwal Kejari Barito Selatan cukup padat ya Pak untuk hari ini? Alhamdulillah kegiatan kami pada saat ini cukup padat. Ada 4 kegiatan di mana Bapak Kajari alhamdulillah mempercayakan kami bidang intelijen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar baik golongan 2, golongan 3 maupun kami juga bersamaan melaksanakan Jaksa Menyapa ini. Jadi kita harus tetap semangat, walaupun padat kegiatan kita harus tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik. Baik, dan alhamdulillah hari ini masih dapat menyempatkan ya Pak untuk menyapa warga Barito Selatan dan memberikan edukasi. Tentu itu adalah salah satu motivasi kami untuk bisa bertugas memberikan terbaik untuk masyarakat. Baik, jadi kira-kira penonton mau tahu nih Pak, hari ini kita bakalan bahas tema apa nih yang mau disampaikan sama Kejaksaan Negeri Barito Selatan? Tema kali ini Kejaksaan Negeri Barito Selatan mengangkat tema yaitu bullying. Bullying. Ya, bullying kalau di Indonesia kan adalah perundungan. Kalau menggunakan kamus bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. Baik. Seluruh pendengar, bullying ini juga sangat marak nih Pak, apalagi di anak muda dan sekarang sosial media yang makin berkembang ya Pak ya. Betul. Jadi kalau dari pandangan Kejaksaan Negeri Barito Selatan, bullying ini apa sih Pak? Bullying ini suatu tindakan yang baik secara lisan, verbal maupun secara fisik. Itu bisa menyangkut fisik seseorang, kekurangan seseorang terhadap fisiknya maupun bullying terhadap sifat atau kemampuan. Seperti hidung kamu pesek atau rambut kamu botak atau segala macam, atau kamu tidak bisa bicara huruf R, kan itu salah satu bentuk bullying. Tapi masih banyak bullying lain maupun kepada lawan jenis, misalkan laki-laki kepada lawan jenisnya perempuan yang mengatakan sweet. Nah, itu bentuk bullying kepada lawan jenis. Itu bisa masuk dalam penggolongan bullying gitu. Baik. Nah, terkadang bullying ini si pelaku nggak merasa ya Pak ya? Ya, karena si pelaku ini merasa dia itu senang, merasa dia itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi di mana bullying ini memang marak di kalangan anak, baik sesama lawan jenis maupun sesama laki-laki maupun sesama perempuan maupun lawan jenis bisa saling mengolok. Kalau menggunakan bahasa Indonesia itu, kamus bahasa Indonesia itu perundungan, di mana bisa menimbulkan efek kepada korban, bisa dia itu tidak semangat, sedih yang berlarut-larut, menjatuhkan mental. Jadi kalau mental itu sudah jatuh, kedepannya anak muda ini tidak punya nilai juang, tidak punya nilai semangat, tidak punya nilai empati, tidak punya nilai atau rasa empati, rasa syukur, rasa hormat, rasa juang, dan rasa terima kasih tidak ada. Itulah makanya mungkin sekasat mata bullying ini tidak punya efek yang besar ya, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung lama, ini bisa berefek panjang dan berefek besar kepada anak muda. Karena kebanyakan ini terjadi di level anak muda atau remaja di SMP, SMA. Nah, jadi maupun bangku kuliah bisa menjatuhkan mental, bisa merusak mental, akal sehat anak muda. Di mana anak muda ini adalah penerus bangsa dan negara. Penerus kami ini yang senior ini, nanti anak-anak muda lah yang meneruskan, melanjutkan tongkat estafet perjuangan kebangkitan atau pembangunan bangsa dan negara ini. Betul, termasuk Pak. Di Kabupaten Barito Selatan. Begitu deh. Betul Pak. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi kan,
kadang dianggap lucu-lucuan ya Pak. Ternyata efeknya bagi mental khususnya Pak. Mental. Itu sangat benar-benar berasa bagi mereka yang Ya betul. dibully ini. Ya, sangat berasa karena mental itu kalau saya orang Medan kalau udah kena mental itu menang banyak. Iya. Nah, jadi kita merasa kita yang bisa mengendalikan, kita punya power terhadap diri seseorang. Karena mental udah jatuh. Kalau dalam tanding misalkan bola walaupun tinju, apapun pertandingan kalau udah kena mental itu pasti kalah. Artinya si lawan maupun si pesaing bisa dengan mudah mengalahkan pesaingnya. Betul. Atau lawan tandingnya. Itulah makanya mental adalah pondasi yang salah satu yang kuat, yang penting termasuk dalam pembangunan sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia inilah yang akan membangun, memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Siap Bapak. Apalagi kan sekarang selaras juga dengan program nasional, nggak hanya di provinsi juga, bahwa peningkatan sumber daya manusia ini menjadi salah satu kunci untuk kita mencapai Indonesia Emas di 2045. Betul kan, sekali. ya? Itu termasuk dalam asa cita Bapak Prabowo ya. Semoga ya inilah gimana ya. Semoga kita ini sadar kalau bullying itu memang sangat mengena sekali kepada mental seseorang. Kalau sudah kena mentalnya, waduh, memulihkannya pun lama. Tapi tergantung kemampuan atau kekuatan mental seseorang. Ketika dia diserang mentalnya, apakah dia mentalnya kuat atau memang mentalnya lemah. Tergantung mental seseorang. Mental ini kalau dihajar terus menerus pun akan runtuh. Iya. Kalau ibarat main tinju, kalaupun ditinju terus menerus pun dia akan luka juga. Jatuh juga pada akhirnya. Iya, kayak orang naik motor jatuh terus ya terasa sakit juga. Sakit ini kan butuh pemulihan, butuh kesembuhan, butuh proses. Kalau terus menerus anak muda ini saling bully, saling jatuh, saling menjelekkan, inilah yang menjadi anak muda itu yang penerus bangsa dan negara termasuk Kabupaten Barito Selatan ini sangat disayangkan karena bibit-bibit muda ini seharusnya diberikan bimbingan vitamin-vitamin yang bergizi, penguat termasuk iman maupun rohaninya Untuk menguatkan mental mereka. menguatkan mereka. Nah, jadi kita salinglah mendukung, saling menjaga, saling menghormati, baik di kalangan anak muda maupun yang kalangan anak remaja maupun yang kalangan senior. Kalau kita tidak saling bullying, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, mungkin bangsa negara ini akan jauh lebih baik. Saya kira demikian. Siap Pak. Sekarang kalau kita coba melihat dari sudut pandang korban nih Pak, kadang mereka seperti yang Bapak bilang terlalu sering dibully, mentalnya dihantam terus-terusan, tapi mereka kadang menormalisasikan hal ini karena mereka takut. Orang yang membuli kadang orang yang lebih berpower ya Pak ya. Nah mereka korban ini kadang ada ketakutan untuk menyampaikan ke siapa, mau ngelapor ke siapa, dan seperti apa sih konsekuensi yang diterima oleh pelaku bullying ini? Kalau konsekuensi, kalau di lingkungan sekolah ada peran dari pihak sekolah. Seharusnya pihak sekolah bisa mencegah secara baik dan secara konsekuen dan teliti, memperhatikan hal-hal yang seyogianya tidak bisa bisa dicegah. Kalau pihak sekolah itu lebih peduli, lebih care kepada siswa didiknya, saya kira bullying ini bisa berkurang. Kalau meminimal atau menindakan tidak sulit ya, tapi kalau menurunkan, mengurangi saya rasa bisa. Lambat laun seiring waktu berjalan, kalau ini menjadi suatu budaya saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, saling mempunyai empati, itu saya rasa jauh lebih baik kehidupan kita maupun di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, RT, RW maupun berbangsa dan bernegara. Demikian. Oke. Baik. Tadi Bapak ada menyampaikan juga bahwa
bullying ini nggak selalu lewat langsung Iya. atau langsung depan-depanan ngomong, tapi juga melalui media sosial sekarang. Iya. Atau bisa disebut cyberbullying ya Pak ya? Cyberbullying, betul. Nah, ini apa ada perbedaan Pak antara konsekuensi bagi orang yang melakukan bullying secara langsung dan yang melalui media sosial? Ya, kalau di cyberbullying itu memberikan komentar. Komentar ini yang kasar, yang tidak benar, yang mengolok-olok, ya kan sama aja, mengancam maupun menyakiti. Sebenarnya yang disampaikannya adalah tulisan, tapi tulisan ini kan dibaca. Dibaca ini adalah bisa dikatakan kata-kata. Karena dibacakan, tulisan dibacakan adalah dalam bentuk kata-kata yang dibacakan. Tulisan yang dibacakan artinya kata-kata. Itu bisa menjatuhkan, dibaca sama orang lain, terbentuklah opini. Oh si Anu begini, oh ternyata si Anu begini-begini. Oh ternyata si Anu. Yang dikomentarkan dalam medsos itu belum tentu benar. Belum tentu kebenarannya, sehingga negara hadir itu makanya diatur sesuai dengan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Pada prinsipnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam pasal 27A yang berbunyi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi kalau di garis merahkan, ini sarananya adalah sarana elektronik. Sarana elektronik ini digunakan untuk menyampaikan tulisan lalu dibaca oleh khalayak ramai, artinya dibaca oleh pembaca. Itu terbentuklah suatu opini kepada seseorang atau terbentuklah suatu keadaan, entah benar ataupun tidak, itu sudah terbaca, artinya itu sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk sulit untuk memulihkan. Artinya kalau orang udah luka, memulihkannya Perlu waktu lagi. Jadi kalau itu tuh ya kita pulihkan, kerja kita hanya memulihkan, menyembuhkan, kapan kita membangunnya kan gitu. Artinya kalau seiring waktu berjalan kita hanya sibuk memulihkan, memulihkan, kapan kita membangun? Ya kan, kapan kita membangun bangsa dan negara kalau kita hanya sibuk memulihkan, sibuk saling menjatuhkan, sibuk saling mencari salah orang gitu. Jadi inilah sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan terdekat kita. Namun demikian, kita seharusnya mempunyai nilai empati, nilai-nilai kepedulian, keprihatinan dan rasa tolong menolong sesama kita, sehingga kita bisa saling membantu, saling membangun, sehingga lingkungan kita semakin lebih baik lagi, lebih maju lagi. Tentu akan terciptanya lingkungan yang nyaman, yang tentram, yang damai. Demikian. Oke, baik. Jadi jelas ya Pak ya, bahwa Jelas. ada hukum yang mengikat dan melindungi bagi korban bullying ini. Ya, dan negara hadir bukan melindungi juga, itu dilarang. Kenapa negara hadir dengan membentuk undang-undang tersebut dan mengatur perilaku tersebut? Karena itu punya efek yang cukup besar. Walaupun kita kadang-kadang merasa cuman itu aja apa sih ini. Tapi kalau itu dilakukan di seluruh anak muda kita, anak remaja kita, saya rasa itu tidak baik ya, dan tidak patut untuk dilaksanakan, tidak dilakukan. Kita lihat di Jepang, di Cina, di mana anak sekolah, anak remaja itu tidak ada bullying lagi. Mereka sibuk dengan bagaimana warga di sana, pemerintahan di sana sibuk membangun, gitu kan? Sibuk membangun, mendidik, membina anak-anak sekolah supaya menjadi anak yang kedepannya menjadi lebih baik lagi, yang punya nilai juang yang tinggi, punya nilai empati yang bagus, nilai
perjuangan yang baik dan patut ditiru, dan kita harus menjaga bibit-bibit muda yang akan menjadi penerus bangsa dan negara. Demikian. Baik, jadi bagi seluruh pendengar Radio Batuah FM maupun kawan-kawan yang nantinya menonton di saluran YouTube, jangan coba-coba lagi mau iseng-iseng komen ya Pak ya? Iya, betul. Yang tujuannya membuli ataupun memframing orang dengan betul. Apa bahasanya? Fitnah Pak ya? Nggak benar atau Ya, mungkin tuduhan-tuduhan yang menyakitkan tadi Pak ya? Iya, fitnah. Emang betul tuh. Larinya kan fitnah kalau dari sudut pandang agama, fitnah. Betul. Kalau dari pidana itu namanya penipuan. Penipuan, jadi terpenuhinya unsur pidana penipuan, tapi ini sudah diatur dalam undang-undang ITE. Jadi kalau dalam perbuatannya ini masuk dalam penipuan, artinya terciptanya suatu keadaan yang palsu, kondisi yang palsu yang belum tentu benar. Jadi saya kira ini tidak patut untuk ditiru, karena saling menjatuhkan, saling menjelekkan itu perbuatan yang dilarang agama ya. Setiap agama pun melarang itu kan. Betul. Yang dianjurkan, yang disarankan adalah kita saling menghormati, saling menghargai, ya, saling tolong menolong, demikian saya rasa. Baik, mungkin kalau bagi orang dewasa udah cukup tahu Pak dengan bullying apa dan konsekuensinya yang terkait dengan pidana ini udah cukup aware Pak. Tapi bagi anak-anak nih Pak, kira-kira hukuman seperti apa sih yang bisa mereka dapat Pak jika melakukan hal-hal yang melanggar aturan, khususnya bullying ini Pak? Kalau anak sekolah sekira janganlah dihukum, tapi kalau untuk kalangan itu sudah jelas ada undang-undang ITE. Kalau yang cyberbullying, kalau yang itu pun ada juga pencemaran nama baik, itu ada ancaman pidananya. Semua itu tidak akan terlaksana kalau kita bisa saling menghargai. Jadi pidana-pidana ini berlaku untuk mereka yang melanggar ketentuan, baik kalau dalam ini bullying, cyberbullying, memberikan komentar, mengupload ke media sosial lalu dibaca oleh halayak ramai, lalu terciptalah suatu opini, suatu kondisi, keadaan bahwa bla 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 bla, ternyata yang dipostingnya itu tidak benar, itu bisa melanggar undang-undang ITE. Itu ada ancaman pidananya, itu ada yang 1 tahun, tergantung masa pembacaannya. Jadi ada pidana pokoknya di sini disebutkan kalau untuk anak itu dari pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ada pidana pokok bagi anak. Ada pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat dan atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban. Jadi kewajiban ini dimaksud adalah kewajiban adat. Jadi bisa dilakukan mediasi melalui pemenuhan kewajiban adat bagi yang melanggar hal-hal pembulian di lingkungan atau di kalangan anak-anak. Demikian. Oke, baiklah. Seluruh pendengar Batuah FM dan seluruh penonton di saluran YouTube, mungkin ini tugas bagi orang tua juga ya Pak, yang mempunyai anak untuk mengedukasi juga anaknya terkait bullying ini. Siapa tahu nantinya ternyata anaknya pernah melakukan bullying atau masih merundung anak orang lain. Sebisa mungkin kita sebagai orang tua punya tanggung jawab dan rasa empati terhadap orang lain juga Pak ya. Seyogyanya manusia dengan manusia lainnya Pak ya. Betul. Saling peduli. Mungkin pencegahan awal itu bisa di lingkungan keluarga. Orang tua mengajarkan anaknya untuk saling menghargai, saling menghormati, saling peduli dengan temannya, maupun ketika di lingkungan sekolah kamu nanti peduli dengan teman kamu hormati teman kamu jangan menjelek-jelekan teman kamu. Kalau teman kamu susah kamu bantu. Kalau ada guru kamu hormati guru kamu.
Kalau guru kamu nanti ada di kelas, kamu jangan ribut, kamu perhatikan apa yang disampaikan di kelas, pembelajaran apa, sehingga kamu tuh nanti ke depannya menjadi manusia lebih baik lagi. Karena ilmu itu akan masuk ketika muncul rasa hormat kepada guru. Kalau tidak ada rasa hormat kepada guru, itu tidak, ilmu yang kita terima di guru itu tidak ada. Sama halnya kalau kita anak buah tidak hormat kepada atasan, apapun yang dilakukan tidak berkah ataupun ada kesulitan. Itu saya selama saya tugas itu juga. Makanya atasan saya hormati bagaimanapun itu atasan saya. Tugas saya sebagai anak buah menghormati, menghargai atasan saya. Nah, itulah tugas anak buah. Artinya kita bawahan menghormati yang pimpinan kita, dalam hal ini kalau di lingkup pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati dan jajaran-jajarannya yang di atasnya kan demikian. Saya kira kalau hal ini terlaksana dengan baik di Kabupaten Barito Selatan, niscaya kabupaten ini akan menjadi lebih baik lagi dan bibit-bibit muda yang akan menjadi penerus Kabupaten Barito Selatan akan bermunculan dan akan memimpin Kabupaten Barito Selatan maupun di tingkat provinsi maupun di nasional. Itu mungkin harapan kejaksaan maupun kita semua. Oke, siap. Baik Bapak, pertanyaan terakhir mungkin nih Pak. Sebagai aparatur sipil negara juga yang mempunyai wilayah kekuasaan di Barito Selatan, kira-kira terkait kasus bullying ini untuk di Barito Selatan seberapa banyak sih yang pernah terjadi atau kondisinya gimana sih Pak di Barito Selatan untuk kasus bullying ini? Kalau bullying ini kan 50-50, dia tipis-tipis Pak. Kalau di lingkungan sekolah, dia ini belum masuk ke dalam lingkungan pidana. Dia sudah melakukan pidana apabila ada seseorang atau korbannya mengadukan. Jadi sangat sulit, maksudnya bukan sulit ya, ini jarang terlaksana karena si korban lebih cenderung lebih banyak ya sudahlah ngapain juga, karena mereka punya anggapan waktu saya pun akan banyak terbuang untuk melaksanakan hal-hal atau menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Tapi syukurnya saya kira selama saya tugas di Barito Selatan ini jarang sekali atau hingga saat ini belum ada kasus bullying yang naik di Kabupaten Barito Selatan. Tapi kalau cyberbullying ada yang naik. Tapi kalau bullying di tingkat sekolah itu belum ada. Belum. Bersyukur kita tidak ada. Kalau ada yang naik, ya itu menjadi presiden buruk untuk dunia pendidikan di Kabupaten Barito Selatan. Saya kira demikian. Berarti untuk bullying sendiri aman ya, Pak? Bisa dibilang aman untuk Barito Selatan? Aman, belum sampai, tapi ketika saya melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah itu ada perundungan, tuh ada terjadi. Ada. Berapa kali saya melakukan penyuluhan hukum di sekolah menengah pertama tingkat lanjut, SLTA maupun SLTP ada, tapi tidak parah sekali. Namun demikian tugas kita semua agar hal ini tidak menjadi suatu budaya, tidak suatu menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh siswa-siswi didik kita gitu loh. Demikian saya rasa. Betul. Jadi sudah cukup banyak yang disampaikan sama Pak Antoni dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan tadi. Apa sih itu bullying, apa itu cyberbullying, dan dampaknya bagi korban seperti apa. Kemudian tindak pidana apa sih bullying ini, dan hukum-hukum yang dapat terjadi karena tindakan bullying ini Pak ya. Betul. Dan beberapa juga tadi Pak Antoni mengingatkan bahwa ini merupakan tugas kita bersama, bukan satu atau dua orang aja. Ya. Apalagi untuk orang tua yang anak-anaknya sudah mungkin remaja Pak ya, SD, SMP itu yang udah. Saya kira dari SD, dari TK kita sudah mengajarkan, memperkenalkan bahwa ketika kamu melakukan perundungan atau mengolok-olok teman kamu, itu teman kamu punya hati, punya pikiran, punya memori akan tersimpan. Lalu terbentuklah suatu opini, ya kan? Atau memorinya akan rusak.
ibarat kata perundungan itu kan hantaman kepada mental, tap. Kalaupun dihajar terus menerus kan hancur juga itu mental kan. Tapi kalau kita saling mendukung, saling menguatkan, kita mental kita kuat, ya kan. Tapi kalau kita saling baku hantam, baku tinju kan, itu pun gimana ya? Pasti akan rusak juga. Pasti ada sesuatu yang harus kita pulihkan, kita perbaiki gitu. Jadi kalau kerja kita hanya memulihkan, memperbaiki, ya kan, memperbaiki terus menerus, kapan kita membangun gitu kan? Itu saya rasa kata kuncinya di situ. Baik, itu tadi pemirsa. Dan mungkin ada lagi Pak closing statement? Ya, closing statement kita, jangan lakukan bullying, saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, itu jauh lebih baik. Karena hidup tidak sekecil atau tidak sekedar untuk menjelek-jelekan orang. Masih banyak kegiatan atau pekerjaan lain yang jauh lebih baik dari sekedar membuli seseorang. Demikian. Siap. Baiklah, seluruh pendengar Radio Batuah FM dan seluruh penonton di saluran YouTube podcast Jaksa Menyapa ataupun Ketuk Pintu. Inilah sesi kita pada hari ini dan terima kasih banyak kepada Pak Antoni dan Kejaksaan Negeri Barito Selatan sudah konsisten untuk melakukan segmen Jaksa Menyapa ini untuk mengedukasi masyarakat khususnya Pak ya. Dan sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya dengan bahasan yang menarik lagi Pak harusnya nanti Pak. Tentu kita akan siapkan bahasan atau tema yang lebih menarik yang di kalangan anak-anak remaja, anak muda, karena anak muda ini adalah bibit penerus bangsa dan negara. Dan kami juga Kejaksaan Negeri Barito Selatan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan yang telah membantu memfasilitasi kami sehingga Jaksa Menyapa bisa terselenggara, bisa terlaksana dengan baik. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian maupun kedatangan kami mohon dimaafkan. Saya kira itu. Terima kasih Adinda. Baiklah, saya sebagai host Muhammad Nuryadi izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah hilap selama penyampaian dan membawakan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.